bukan lautan, hanya kolam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di malam hari ini dengan tiap malam minggu ya, acara ngobrol santai di malam minggu bersama The Legend semua ini. Bersama orang-orang sudah pernah muda ya. Baik, untuk malam ini kita kenalkan dulu nih. Yang pertama silakan nih. Saya mulai saja. Selamat malam pendengar FM Radio dimanapun berada. Pas FM ya. Pas FM. Ya lupa saya sampai Pas FM dimanapun berada. Malam ini kami mencoba untuk menghibur Anda dan kita semua sambil mencoba mengingat-ingat hal-hal yang dulu pernah populer. Di antaranya adalah apa tema kita malam ini? Kus Plus ya? Iya, Kus Plus. Oke. Ya, saya Bastian. Saya didampingi oleh sahabat saya. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama kami Pas FM Lombang 99,4 Suara Inspirasi Samarinda. Wah, Lengkap. apa? Mudah-mudahan penuh inspirasi. Iya. Malam ini seperti yang disebutkan oleh rekan sahabat baik saya Om Bastian tadi, bahwa kita akan membahas sedikit tentang grup band legendaris Kus Plus, yang mana ini adalah salah satu pelopor musik pop rock di Indonesia. Jadi sesuai apa yang tema yang kita bicarakan malam ini, Kus Plus ini awal-awalnya bernama Kus Bersaudara. Oh, jadi Kus Bersaudara dulu, Iya. baru jadi Kus Plus ya? Betul. Oke. Jadi mungkin saya, Bang Munib atau Om Bastian itu sekitar tahun 60-an kita masih mungkin sekolah aja belum, mereka sudah rekaman itu. Oh iya. Oh, 60-an sudah. 62 sudah. 63 itu rekaman pertama di Kus Bersaudara itu. Berarti mungkin ketika kita SMP itu berarti volume 5 itu sudah sekiannya itu Itu ya? sudah Kus Plus. Sudah Kus Waktu Plus. SMP sudah Oh iya. Yang Kus Bersaudaranya yang Kus Bersaudara 60-an. ini, karena Kus Bersaudara itu namanya, jadi semua bersaudara. Jadi yang tertua itu nama beliau yang tertua sudah almarhumnya Pak John. Nah Pak John ini yang paling tua, dia pemain bass dulu itu. Oh, Itu waktu John Kuswoyo. John Kuswoyo, waktu masih bernama Kus Bersaudara. Baru kemudian almarhum Tony Kuswoyo. Oh Akhirnya- jadi John itu kakaknya ya? Kakaknya. Oh. Nah itu pemain bassnya pertama Kus Bersaudara. Ah. Baru ya yang sebagai pionir, sebagai direktornya yang Oh, otaknya Kus Bersaudara ini, ya ini Tony Kuswoyo, ini adiknya John Kuswoyo ini. Oh iya. Tony Kuswoyo, kemudian Nomo Kuswoyo pemain drumnya. Nomo Nomo Kuswoyo. bapaknya Cica Kuswoyo. Oh. Nah, bapaknya Cica Kuswoyo. Baru Yon vokalisnya dan Yok juga vokalisnya. Nah itulah awal mereka Kus Bersaudara sebelum terbentuknya Kus Plus. Sedangkan Kus Plus sendiri itu berdiri tahun 1969. Wah, 69 itu rasanya kita SD masih ya? SD mungkin. Kita belum tahu apa-apa tentang mereka, sudah rekaman. Waktu itu populernya Ahmad Jais yang kita Nah, dengar. ya, lagu Melayunya Ahmad Lagu Melayu Jais. Ahmad Jais, saya ingat saya. Ahmad Jais. Oke, baiklah. Supaya kita lebih jelas dengan hal-hal yang seperti dibicarakan oleh Bung Taufik tadi, mungkin perlu diperdengarkan Om Munib, kira-kira yang populer itu apa yang enak ya menurut Om Munib? Nanti kalau kira-kira mereka kawan-kawan yang mendengarkan Pas Radio ini kurang puas, silakan mereka order ke kita. Lagu Mau apa? request bisa, silakan. Ya. Mau ikut gabung juga bisa di 0811 499 00994 ya, buat pendengar yang pengen gabung atau ikut bercerita ya tentang Kus Plus ini. Mungkin kita dengarkan lagu yang barangkali
tidak pernah nih didengarkan selama ini nih. Agak langka. Iya. Silakan. Karena lagunya lama sekali nih. Tapi sepertinya lagunya ini cukup menghanyutkan ini. Andaikan kau datang. Wah, Woi. Ya. ini paling banyak di cover orang ini lagunya ini. Iya ya. Paling banyak. Coba kita dengarkan ya. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai. Tuh enak sekali lagunya ya. Lagu sedih ya. Tapi tadi melihat, mendengar dari kesedihan tadi ya, Om Munib ya, Iya. sepertinya ada sesuatu yang membuat lagu ini muncul gitu loh. Pasti ada itu. Kira-kira nggak mungkin lah sampai bisa. sedemikian syahdunya, kemudian liriknya begitu demikian sedih, menggentarkan hati lah buat yang mereka satu perasaan ya. Bang Taufik mungkin bisa menceritakan, mungkin ada anggapan seperti ada perasaan yang seperti saya rasakan tadi. Kalau ada hal-hal yang pernah Bang Taufik dengar, kira-kira apa yang menyebabkan lagu ini demikian sahdunya? Silakan Bang Taufik. Ini lagu ini memang lagu Andaikan Kau Datang ini kalau tidak salah itu lagu dari album volume 2 sekitar tahun 69-70. Oh, 70-an. Ini yang paling banyak di cover orang nih. Ariel Noah mengcover ini, kemudian Ruth Sahanaya,
Sandy Sundoro, Rio Febrian, pokoknya paling banyak di cover orang. Lagunya kan Iya, liriknya bagus, sahdu gitu, mendalam liriknya itu. Kayaknya suara hati kayaknya. Nah, jadi kalau menurut cerita yang pernah saya mendengar di YouTube atau baca di mass media bahwa lagu ini sebetulnya Tony Kusoyo itu menciptakan tuh untuk adiknya Yon Kusoyo. Yon Kusoyo ini ceritanya dulu berpacaran dengan salah satu band wanita pertama di Indonesia, Dara Puspita namanya. Salah satu personil dari Dara Puspita namanya ya? Siapa namanya? Susinandar. Nah, namanya Susinandar. Masih ingat. Itulah saya kagumnya dengan sahabat saya ini. Iya. Lanjut. Susinandar Jadi ini memang waktu masih mudanya cantik. Nah, iya, berpacaran dengan Yon Kusoyo. Tapi bukan berarti tuanya nggak cantik Iya. kan? Masih. Cantik juga masih cantik. Lantas mereka ini rupanya go internasional. Oh, iya. Waduh, keluar Dara negeri. Puspita ini keluar negeri selama 3 tahun tuh mereka merantau sampai di Thailand, kemudian di Belanda, macam-macam lah. Nah merasa si Yon Kusoyo ini kelihatan merenung terus, saya ditinggal pacarnya itu. Lalu Tony Kusoyo ini sudah dikomunikasi kan, kira-kira begini ya. Ya lahir lagi nih, diciptakan lah untuk untuk Yon Kusoyo. Kalau menurut cerita yang saya baca di mass media, itulah kira-kira lagunya. Makanya banyak betul yang mengcover lagu ini. Mungkin Yon Kusoyo sebagai saudara dan dia punya kemampuan menciptakan lagu ya, diciptakannya untuk merangkum suara gemuruh hati adiknya, dan dengan terakumulasi dalam sebuah lagu itulah kita dengarkan lagu seperti yang kita dengarkan tadi. Waduh, sahdu sekali nih. Sahdu. Gimana enak lagunya, mendalam, liriknya mendalam. Dan waktu itu memang dari ketiga saudara Kus Plus ini yang belum kawin cuma Yon Kusoyo. Nah Yon Kusoyo ini kan sebetulnya kakaknya daripada Yok Kusoyo, lebih dulu Yok Kusoyo kawin. Jadi Yon Kusoyo ini yang belum kawin waktu itu. Oh, jadi Nomo sudah duluan kemudian si Tony Kuswoyo, baru John Kuswoyo dan Yok Kuswoyo ya. Berempat berarti mereka ya. Yon Kuswoyo waktu itu sudah keluar. Ini kan lagunya lagu Kus Plus, bukan lagu Kus Bersaudara. Oh, berarti yang keluar Nomo yang keluar, digantikan oleh Muri kan pemain. Oh, iya. Nanti kita lanjutkan ke cerita tentang tambah kusulamnya Kus Plus sampai menjadi Kus Plus tadi. Mungkin bisa satu buah lagu lagi Om Udip yang kira-kira mudah-mudahan dengan lagu yang diperdengarkan ini Bang Taufik bisa menyimak lagi dan ada cerita untuk kita. Mudah-mudahan. Ini tentang bunga di tepi jalan. Oh iya. Mantap ini. Pasti ingat ini. Iya. Lagunya juga sahdu ini. Suatu kali ku temukan bunga di tepi jalan. Siapa yang menanamnya tak seorang pun mengira. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Oh kasihan, kan ku petik sebelum layu. Di sekitar
Iya, demikian tadi Bunga di Tepi Jalan dari Kos Plus kita dengarkan ya. Bayangkan ini Bunga di Tepi Jalan aja jadi lagu ini. Saking hebatnya Kos Plus ini ya. Tapi kira-kira apa itu asli bunga di tepi jalan, Bang Opi, atau semacam sesuatu yang lain yang dianggap bunga? Tapi kalau kira-kira itu berkonotasi kurang bagus, nggak usah kita pertegas ya, kira-kira. Tapi yang jelas lagu ini cukup indah dan cukup ceria, tanpa harus memaknai yang lebih jauh. Sebagai sebuah musik yang menggembirakan, itu sudah tercipta di lagu tadi. Kalau tidak salah, Kus Plus tadi sebelum Kus Plus Saudara ya. Nah, dulu pernah dipenjara karena apa ya kira-kira Bang Topik ya? Kalau bisa dijelaskan itu kira-kira. Mungkin Bang Topik bisa masih ingat lah cerita masa lalu. Silakan Bang Topik. Iya, baik. Kalau memang mereka ini pernah di penjara, tapi bukan eranya Kus Plus, masih Kus Bersaudara. Jadi sekitar tahun 65 itu kira-kira bulan Juli kalau tidak salah itu. Nah, mereka ada show di diundang show di luar. Kalau tidak salah yang mengundang itu seorang perwira angkatan laut, Kolonel Kusno namanya itu. Jadi diundang lah. Dulu kan Bung Karno tuh paling anti imperialis, anti segala macam dengan asing-asing tuh. Oh iya. Jadi kalau misalkan si Kus Plus ini kebetulan waktu itu orientasi musiknya kan ke asing, kebanyakan ke Beatles lah terutama. Karena apa, pada saat waktu show itu dia menyanyikan lagu Beatles. Kalau tidak salah lagunya Also Her Standing There itu. Also Her Standing There, nyanyikan lagu. Ya memang lagunya. Bung Karno itu menganggap musik-musik Barat ini dianggapnya musik ngak-ngikok ini merusak kita lah, merusak budaya kita lah. Oh iya. Wah, sudahlah ditangkap lah itu, ditangkap. Mungkin pada saat itu keroncong dilupakan orang ya mungkin. Ya, Bung Karno itu kan memang anti imperialis dulu tuh, ya, karena mungkin beliau itu merasa pernah bagaimana rasanya dijajah itu kan, keluar masuk penjara kan Bung Karno itu. Jadi merasa ini jangan sampai budaya asing tuh masuk ke kita, kira-kira begitulah. Ini ditangkap. Ini Kus Plus ini Masuk penjara. dia masuk penjara. Jadi sehari atau 2 hari sebelum G30S baru dibebaskan mereka itu. Dan ternyata kalau menurut yang ada saya tonton di YouTube itu, ternyata mereka ini memang sengaja ditangkap. Jadi setelah ditangkap itu nanti dikeluarkan, dibuang ke Malaysia itu. Semua anggota Kus Plus dibuang ke Malaysia sebagai intelijen, sebagai mata-mata lah di sana. Kita kan konfrontasi dengan Malaysia ini. Oh iya, waktu Ya kan waktu itu kan. Iya, Jadi cerita Yok ini sengaja kita nih. Jadi dibiarkan, wah ini sudah ditangkap. Ini minta suaka politik nih kira-kira di Malaysia. Nah, sampai di Malaysia ini mungkin nih mempelajari sistem pertahanan di sana atau sebagai macam apa-apa segala. Nah, keburu sebelum dikirim ke Malaysia kan kejadian G30 SPKI itu. Jadi ya batal segala. Kalau menurut Yok Kuswoyo memang sengaja mereka ditangkap tuh. Nanti dikirim ke Malaysia sebagai intelijen di sana loh. Kira-kira begitu. Kalau yang apa yang saya ketahui lah. Artinya kalau dilihat konteks seperti itu, Soekarno sudah sangat memahami, bukan memanfaatkan dalam hal yang negatif ya. Artinya tidak harus jadi politisi seseorang itu melakoni bernegaraannya. Seorang kelompok artis pun sebenarnya punya peluang waktu itu. Kemudian dan gagal karena terjadi gerakan 30 September itu ya. Oh berarti betul-betul ini apakah karena PKI membaca itu atau gimana kira-kira? Ini sedikit melenceng dari musik ya, kita ke politik dulu sebelah. Karena agak seru dia. Gimana, Pak Taufik? Jadi kalau dikaitkan dengan politik ini kan repot juga kita. Bung Karno ini kan orang yang anti modal asing.
Oh. Mana ada dulu Asing ya? anti modal asing, mana ada dulu perusahaan-perusahaan besar masuk di Indonesia, termasuk Freeport segala macam. Oh iya iya iya. Kan penanaman modal asing itu baru dibentuk undang-undangnya tahun 67-68 setelah Soekarno jatuh kan. Barulah masuk perusahaan kayu besar-besaran penanaman modal asing. Perusahaan termasuk banjir kap ya. banjir kap ini masuk modal asing semua kan ini. Oh, iya, Kalau zaman Soekarno udah bakalan Soekarno tuh mau sistemnya modal asing masuk. Cuman sistemnya apa tukar ini nah, artinya didik lah tenaga kami di sini dari kami sendiri yang memanfaatkan sumber daya alam kita lah. Kira-kira begitu. Artinya mereka mau mencari untung, bawa modal, tapi tenaga kerja Alih teknologi alih ceritanya teknologi. kepada warga kita. Ya, ternyata setelah itu kan Freeport sampai sekarang kita tetap di kan. Oh, nah berarti Soekarno sudah bisa membaca itu Soekarno sebelumnya. itu orang cerdas. Nah, tapi ini Bang Munib ya, kita tidak menyinggung politik sekarang. Ini politik masa lalu. Iya, bercerita. Sekedar untuk menyegarkan ingatan bahwa ternyata kita diincar oleh luar itu sangat dari dulu sampai sekarang gitu. Dari dulu sudah diincar Tinggal ya. kehati-hatian kita, dan biasanya akan tidak hati-hati kalau dikibarkan merah di depan mata gitu loh. Soal mata itu ya. Mata yang merah itu bisa melupakan segala-galanya. Baik, kita tadi ada hal apa ya yang kita begitu kita mendengar lagu Bunga di Tepi Jalan tadi, ada nggak kesan yang bisa kita tanyakan sama Bang Taufik ini? Hal apa kira-kira yang membuat lagu ini ceria? Atau kita selingi dulu dengan lagu lain atau gimana Bang Taufik? Sedikit aja kalau Bunga Tepi Jalan ini barangkali belum ada anunya referensinya apa mereka ini. Tapi yang jelas ini kan album volume 4 ini. Album volume 4 yang dikeluarkan tahun 71 bersama dengan Why Do You Love Me itu. Wah, yang bahasa bersama Inggris. tolong Nah, itu Nah ini kalau diputar Why Do You Love Me banyak ceritanya ini. Wah, sih. Ini yang paling terkenal lagunya sampai ke Australia kan ini. Wah. Tapi sebelum itu kita mainkan dulu di yang judulnya adalah Kembali ke Jakarta ini. Ya sama itu volume iya. 1 itu. Oke. Ini habis ditangkapnya Bang. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku
Iya, tadi kembali ke Jakarta. Ada apa nih Pak? Kisahnya nih Pak, kembali ke Jakarta ini apa nih? Nah, kalau melihat kesedihannya tadi sepertinya ada. Jadi gini yang saya bisa tangkap, sepertinya sair-sairnya ini apa kalau dalam istilah lagu-lagunya masyarakat Eropa itu apa namanya Bung Opik ya? Balada ya. Jadi ada semacam alur cerita dalam syair itu gitu. Nah, kira-kira dengan nyanyian tadi yang kita dengar ke Jakarta apa? Kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Nah, mungkin Bang Ubik bisa menjelaskan nih. Sepertinya menurut saya ini kayaknya ada sesuatu dengan lagu ini gitu ya. Coba Mbak, silakan. Ya, kalau menurut beberapa cerita yang saya ketahui, lagu ini kan lagu volume 1 ini, Kembali ke Jakarta. Masih volume 1 ya. Artinya Volume tahun pertama ya? tahun 69 diciptakan dalam album Kus-Plus yang Ini volume masih 1. miskin sepertinya. Masih miskin. Miskin. Sengaja diciptakan ini oleh Tony Kuswoyo karena mereka habis dari keluar penjara itu kan rasanya ingin kembali ke Jakarta tuh apa namanya kawan-kawannya banyak yang menjauhi gitu loh karena narapidana meskipun tahanan politik lah kan bukan tahanan Ya, kriminal. tapi kan masyarakat pada saat tidak memahami apa itu Iya. tahanan politik. Pokoknya keluar penjara lu salah, lu gak bener. Makanya dia kembali ke Jakarta, kawan-kawannya katanya menjauhi kan karena itu tuh karena padahal mereka kan tahanan politik beda dengan tahanan kriminal kan, tapi mereka tidak mau tahu kan. Pokoknya habis keluar penjara itu dianggap jahat aja. Terciptalah lagu ini. Dan kalau menurut Yon Kuswoyo itu dulu album volume 1 ini tidak laku. Selama 1 tahun di pasaran tuh tidak laku. Sama sekali tidak laku. Si Muri sendiri sudah mau pulang ke Surabaya, nggak mau pulang ke Jember, pulang ke Jember dia ikut band gabung sama Gombloh ke Surabaya, gabung sama Gombloh. Terus dibujuk lah sama Tony, udahlah kita ke Jakarta lagi. Terus ada Jambore Band tahun 72 tuh ada Jambore Band tahun 72. Iya. Termasuk Kus-Plus, Panbres, Rapsodia dan lain sebagainya di Senayan. Nah mereka membawakan ini lagu ini kembali ke Jakarta sama Manis dan Sayang tuh. Wah penonton itu tepuk tangan semua. Ini baru pertama kali ini band Indonesia ini yang membawakan lagu sendiri. Sedangkan lain-lainnya membawakan lagu asing, lagu-lagu barat. Wah sejak saat itu dicari orang lah piringan hitamnya sama sama kaset-kasetnya. Meledak habis ini loh. Padahal 1 tahun sudah tidak laku. Jadi mungkin itu juga yang terjadi ya pada saat ingat saya waktu itu mungkin sekitar masih SMP ya. Saya biasa pemancaran amatir katanya zaman Amatiran. dulu. Karena diomatir. Jadi betul waktu kita mengumpulkan album Kus-Plus itu yang itu ke belakang nyarinya gitu loh. Karena di album yang keempat waktu itu seingat saya tuh ada di pasaran. Nah begitu sampai album kedua, 3 itu paksa nyarinya di rumah orang. Agak susah memang. Sudah tidak ada lagi di toko-toko gitu, sudah tidak ada. Mungkin itu ya kejadiannya seperti itu ya. Bisa jadi ditarik, karena banyak ditarik. Banyak diambil dibeli orang kan. Karena tidak laku. Oh ya betul. Nah mungkin ya dari hal-hal yang menyangkut lagu tadi ya. Nah, kemudian kira-kira apa Bang Unik? Lagu apa lagi kira-kira yang bisa mencoba menggelitik perasaan Bung Taufik supaya dia bisa bercerita banyak tentang Kus-Plus nih? Iya, kayaknya lagu ini nih, lagu barat itu. Why Do You Love Me? Oke. Itu sepertinya keren nih lagunya itu berkesan sekali itu. Heboh ya dulu mungkin. Nah, untuk di Samarinda pernah nggak Kus-Plus ini ya, Om? Pernah. Di Samarinda itu ya? 2 kali datang. 2 kali ya. Tahun 72 mereka masih di Garuda show-nya itu. Kita enggak ada gedung pertunjukan pernawanan itu belum ada. Bioskop Garuda. Jadi karena kita belum punya ada gedung-gedung Stadion sendiri kan baru tahun 73. Oh Iya kan?
Betul. Di Garuda tuh diarak lah Kus-Plus naik mobil terbuka itu. Kita masih anak-anak Iya, SMP masih 73. nonton orang yang berduit aja kan, bos-bos aja nonton. Kursi kan terbatas bioskop itu kan. Nah baru tahun 76 kalau nggak salah itu mereka datang lagi atau 76 77 lah. Nah, saya nonton di Pak Dede Sports Hall Segiri itu. Oh, Sudah ada Segiri kan. Ah, iya, Itu penuh itu stadion Segiri itu Kus-Plus datang. Kalau tahun 72 kita ndak ada daya, duit ndak ada. Orang berduit semua. Wah dulu kan nonton. Kita bayangkan lah. Padahal kita waktu itu suka nongkrong di yang punya bioskop Garuda ya, Haji Haris ya. Nggak bakalan kita kalau datang Kus-Plus itu ndak bakalan. Kita usul nonton film. Dan kita bayangkan tahun 72 tuh lah Bang Munib lah. Mereka itu kan turunnya di Balikpapan pesawat itu kan. Iya, ya, Pak. Belum ada kan jalan Samarinda Balikpapan. Jalan Iya, belum iya, ada. masih lewat Halilu 2 dulu. Lewat D2 Naik speed ya. naik speed lagi sampai kita nggak bisa bayangkan panitia Wah, waktu itu iya. susahnya bukan main kan. Nah sama dulu Pretty Sister Ah, datang, iya. band dari Surabaya tuh datang. Jadi peralatannya satu pesawat datang ke sini. Tahun 73 datang tuh belum ada stadion ini. Jadi sama lewat lewat Bandir. Andir. Jadi krunya tuh takut, yang membawa alat ini takut karena melihat kayu kiri kanan itu penuh. Wah ini katanya naik kita. Tensi Atau kita naik kita melihat kayu kiri kanan ini. Habis itu pulang nggak mau lagi lewat sungai. Wah itu zaman tahun itu. Itu banyak. tahun Dara Puspita itu rasanya Om Liong terlibat nggak waktu Siapa? itu Om Liong? Kasihnya pernah aku dengar di Delta Biru itu anunya. Darah Puspita nggak pernah datang. Belum ke ya, sini. belum masuk ya kira-kira. Nggak pernah kalau Darah Puspita. Oh belum. Yang ya. datang ke sini Kus-Plus, Mercy, Spambers, Nggak, Aka. tadi yang tadi bukan Dara Puspita apa? Pretty Sister. Pretty Sister. Mungkin Om Liong itu. Om Liong itu terlibat Ini kayaknya. yang peduitkan dulu kan. Mungkin lah waktu itu. Iya. Baik, kita dengarkan ya. Ya, silakan. Why do you love me? The time has come that we must be apart. The memories is still in my mind, but you have gone and you leave me alone. Why do you love me so sweet and tenderly? I do everything to make you happy.
Why Do You Love Me telah kita dengarkan. Pap mau puasa. Lagunya cukup menghanyutkan ya. Nah, Om Nip, sebelum ini kita berikan kepada Bung Taufik untuk mengomentari lagu ini, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang saya bisa tangkap dengan lagu ini. Jadi saya ingat waktu saya masih apa namanya Bung Taufik ya, ketika kita masih sekolah ya, istilahnya mahasiswa lah katakan gitu loh. Jadi waktu itu dapat surat yang seolah-olah ada persoalan dengan pacar gitu loh. Oh. Jadi saya membayangkan pulang sedikit agak mabok, kemudian tangan disilangkan di belakang kepala, di atas bantal, sambil menatap plafon, kemudian mendengarkan lagu ini. Hanya itu yang bisa saya nikmati. Ih, sakit. Lagu lain rasanya tidak ada yang pas selain lagu Kus-Plus ini tadi. Itu yang bisa itu menghilangkan galau ya. terasa kalau entah mempertebal galau atau menghilangkan galau, kira-kira seperti itulah. Lagunya mendukung. Sangat mendukung saat itu lagunya. Kira-kira itu yang mau saya komentari. Nah, selanjutnya yang lebih informatif, mungkin kita perlu sedikit komentar dari Bang Taufik. Dengan lagu ini sepertinya banyak cerita ini Bang Taufik ya. Silakan Bang Taufik. Ya. Iya. Lagu Why Do You Love Me ini memang lagu yang Fenomenal. legendaris, fenomenal. Dan bahkan sempat beberapa minggu termasuk Big Ten di radio Australia. Wih, Sempat ada beberapa minggu. Dari urutan 1 sampai 10 masuk terus itu lagu Why Do You Love Me ini. Ini kan sama-sama album volume 4, sama-sama dengan Bunga di Tepi Jalan ini lagunya, yang dikeluarkan sekitar tahun 71. Nah, menurut cerita si anaknya Yok ini, si Sari Kuswoyo, lagu ini ditulis oleh almarhum mamanya, almarhum istrinya Yok Kuswoyo, yang meninggal waktu terjadi kecelakaan di sekitar puncak, karena mereka mau ada ke puncak sekitar tahun 74. Nama istrinya Yok itu kan istri yang pertama kan Maria itu. Oh, yang sampai ada lagunya itu ya? Iya, Maria itu. Oh, iya, lagu iya, Maria iya, itu. Maria ini yang menulis lagu ini. Jadi memang Tony Kuswoyo itu orangnya jenius. Jadi sebetulnya mengaranseir mencipta lagu ini kan Yok Kuswoyo. Tapi yang disuruh nyanyikan justru Yon Kuswoyo. Lebih Yon Kuswoyo lah kelihatannya. Iya. Lebih Padahal mendok Jawanya di Yok itu di John ini sebenarnya. Dan ternyata memang kalau untuk lagu-lagu yang sifatnya nada tinggi kemudian agak keras itu memang Yok Kuswoyo. Lihat lagu Jemu tuh Yok Kuswoyo. Iya. Itu kan. Betul. Tapi lagu-lagu yang sentimental, melankolis memang ini lah Yon Kuswoyo. John lah ya itu bagiannya. Memang pintar ya. Artinya memang kehidupan penuh sengketa cinta kayaknya. Yon Kuswoyo memang jenius loh, orangnya bisa memilah-milah lagu ini cocoknya untuk sini. Mestinya kan tuh lagunya ciptaannya kan Yok Kuswoyo, justru yang nyanyikannya Yon Kuswoyo. Sesuai dengan perasaannya. Itu. Jadi kalau Yok Kuswoyo memang suaranya tinggi, jadi lagu-lagu yang melankolis ini kayaknya tidak cocok untuk dia. Banyak lagu-lagu Yok Kuswoyo seperti Penyanyi Tua, kemudian lagu Jemu itu kan Yok Kuswoyo yang nyanyi yang beatnya agak kencang sedikit. Nah ini saya tangkap dari cerita Bang Taufik tadi ya, Om Nip ya. Jadi penyadaran diri dari kelompok Kus-Plus ini sangat-sangat luar biasa kalau kita mau belajar. Artinya egosentris di tiap personil itu betul-betul tidak ada gitu loh. Kan lagu ini diciptakan oleh Yok. Iya. Ya. Terciptanya dengan diciptakan oleh Yok berarti kan hal-hal yang terpikirkan atau perasaan Yok itulah yang membuat lagu itu ada kan. Tapi karena ini dirilis harus didengar orang, dan yang cocok didengar orang itu adalah dengan komposisi lagu tadi adalah suaranya John. Ya. Kira-kira kelompok penyanyi sekarang mampu gak berpikir begitu Bang Taufik ya? Wah, sepertinya ego sekali, gua yang cipta, gua harus top nih. Ya mungkin kalau saya Ahmad Dhani itu orangnya seperti itu, Ahmad Dhani ini. Oh, Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani, dia ya. berpikir begitu ya. Ahmad Dhani gitu. Jadi tidak semua lagu yang diciptakan Ahmad Dhani harus dia Iya, yang tampil. tidak. Dan yang hebatnya ini Kus-Plus ini, mereka dari keempat personilnya itu semua hitsmaker.
pencipta lagu yang handal. Semua Semua bisa pencipta. mencipta lagu. Oh, tinggal siapa nih yang pas ini ya? Ya tinggal pas yang suaranya ndak bagus kan cuma si Muri itu. Muri itu kan juga agak-agak kepala sedikit. Ada suara lagu Muri yang agak top itu apa Ya kira-kira? kan Bujangan kan ciptaannya Muri itu. Oh iya Ya ya. gini nasib. Itu kan ciptaannya Muri. Iya betul. Sama lagu ini kekasihku apa yang Wah. itu kan mestinya Muri tapi Yon kan yang nyanyi. Iya. Ini Muri ndak bagus Tapi suaranya. terlihat sekali bahwa itu memang penciptaannya Muri terlihat karena gaya bahasa, gaya apanya Iya. sehari-harinya seperti itulah Muri. Jadi memang mereka nih hitsmaker, pencetak, semua bisa mencipta lagu dan rata-rata menciptakan lagu itu ada yang hits lah. Jadi itulah plusnya di situ. Muri itu plusnya di situ. Oh, nah itu kira-kira tahun berapa tuh kalau mau diulas sedikit nih? Kenapa sampai kejadian bahwa harus Kus Bersaudara harus bubar? Kemudian sudah diceritakan belum sama Bang Taufik belum ya? Belum. Artinya kemudian harus masuknya Muri itu kira-kira atas kejadian apa ya? Kalau kita nggak mampu mengingat tahunnya nggak apa-apa lah. Mungkin ada sesuatu yang bisa Bang Taufik sampaikan sebagai masukan buat pengetahuan kita semua. Silakan Bang Taufik. Iya. Sebetulnya kalau Kus Plus sendiri kan berdirinya tahun 69. Sebelumnya Kus Bersaudara. Ya. Nah berhubung Nomo itu dikeluarkan oleh Tony Kuswoyo. Nomo ini kan dikeluarkan oleh Tony Kuswoyo. Karena apa tuh kira-kira waktu itu? Ya itu karena dia berbisnis tadi itu, jiwanya bisnis, sambil bisnis sambil musik. Ya, ada yang nawarkan mobil, orang lagi mau latihan mau rekaman, Mau mau rekaman dilempar sama Tony. Kamu mau bisnis, kamu mau main musik, pilih salah satu. Nomo milih bisnis. Ya, dikeluarkan lah. Oh, Nomo ini bapaknya Yok Kuswoyo ya? Bapaknya Cica. Oh, Cica Kuswoyo Cica. ya? Iya. Nah mencarilah drummer. Mulanya pengganti si Nomo ini namanya Tommy Darmo. Cuma Tommy Darmo ini kalau dilihat Tony itu cara main anunya kurang keras lah. Jadi, jadi ada kawannya kalau tidak salah dulu komikus mungkin masih kenal namanya Yan Mintaraga. Iya komikus sebentar. Betul. Yan Mintaraga. Iya. Bilang Saya Yan suka baca tuh. Yan Mintaraga ini bilang kamu kalau mau cari drumnya ada hebatnya orang Surabaya, pemain band Patas namanya. Siapa Muri? Dites sama Tony, cocok ini keras mainnya nih orang nih. Dan orangnya emang tinggi besar ya rasanya. Nggak sedang aja kalau Sedang orangnya. aja, Cuma ya? permainan drumnya tuh gitu loh. Rip-ripnya tuh bagus, variasinya bagus. Wah ini cocok kan. Udahlah gabunglah Muri sama Kus Plus. Lalu kemudian si Yok Kuswoyo tuh pada album pertama tuh ndak ikut. Karena ndak ikut rekaman. Jadi yang mengganti Yok ini dulu ada namanya Totok AR. Totok AR ini kakaknya dari Dara Puspita. Salah satu Dara Puspita namanya Lis AR. Totok AR ini pemain bass yang volume pertama itu. Nah, si Yok Kuswoyo ini keluar karena mendukung Nomo. Dia kenapa ngapain kita membawa si Muri bukan saudara kita. Karena masih terikat emosional sama saudara gitu ya. Jadi ikut keluar. Jadi pada volume 1 itu si Yok Kuswoyo nggak ikut main bass. Totok AR itu main bass. Jadi orang banyak yang nggak tahu di situ. Nah baru album volume 2 lah ya lagu Andaikan Kau Datang tadi baru Yok tuh rupanya dibujuk-bujuk akhirnya maulah gabung sama Kus Plus lagi. Berarti waktu kembali ke Jakarta itu ya? Kembali ke Jakarta itu. Itu ceritanya itu. Kenapa terbentuknya Kus Plus ya itu Nomo itu dikeluarkan diganti sama Muri. Nomo ini agak bandel-bandel orang dia. Pikirannya bisnis. Jadi memang dia kan bisnisnya hebat kan pendiri perusahaan rekaman UKW itu yang mengorbitkan Roma Irama itu kan si Nomo ini yang bawa rekaman ke UKW. Punya si Nomo cuma otak bisnisnya jalan. Nah, bicara rekaman itu mungkin nanti Bang Taufik akan menjelaskan sedikit dulunya rekaman di mana, kemudian di mana, terus sampai jadi dari sejarahnya lah. Yeah. Karena yang punya marketing itu rasanya produser ya. Iya. Produser karena zaman dulu itu belum ada manajernya Bastian, manajer siapa nggak ada lagi. Jadi betul-betul
kita merekam di mana dan perusahaan itulah yang Seperti mengorbitkan Remako gitu ya. mungkin itu. Namun sebelum kita membahas itu, tadi kita menyinggung tentang plusnya tadi Muri. Iya, Murinya itu tadi. Mungkin kita bisa sedikit menyimak lagu Murinya seperti apa suara si Anu Plus Muri ini. Oke, Kita, silakan Bang Munib. ini lagunya judulnya Kapan Lagi ini. Nah, coba kita dengarkan vokalnya Muri. Muri. Di- Suaranya agak beda memang, iya, tapi memang Tapi memang unik, harus nyanyi. unik juga. Kapan lagi ku temui kasih penghibur hati, kini kau akan pergi, cukup sudah, aku pun mengerti. Kapan lagi kau kembali pada diriku lagi? Hanya pesanku ini, jangan sampai kau mengingkari janjimu. Selamat tinggal kasih, selamat jalan, selamat tinggal kasih, sampai jumpa lagi, sampai jumpa lagi, sampai jumpa lagi. Lagunya cukup singkat ya. Ya. Kapan lagi dari Muri tadi. Dan kelihatannya di sini jelas seperti yang dijelaskan Bang Topik tadi. Kalau kata orang Banjar, suaranya ini kayak suara kejepit pintu. Mungkin itu yang membuat Mungkin. Yok kurang simpati. Iya, iya. Wah, kenapa Mas selain emosional dia bukan keluarga mungkin ya? Kenapa harus dia gitu? Nah, tapi mungkin Yok Tapi hanya kelebihannya kan main drumnya bagus. Mencipta lagu. Yok hanya melihat di sisi suara aja Bang Topik ya, tapi tidak melihat di kemampuan teknis dia bermain drum. Kemudian ada lagi mencipta lagu mungkin dia lebih. Wah, jago. Apa yang kira-kira bisa kita jelaskan tentang ciptaan Muri yang sampai lebih apa tuh yang nama tadi gimana tuh Pak? Lagu Edi Suletanga Mama itu kan Muri yang cipta. Kemudian Bujangan. Nah, itu Muri juga. Kemudian rasanya dulu ada lagu Yayuk Suseno tuh Gemercik. Itu Muri juga yang cipta. Oh. Jadi mungkin karena emosional saja Yok tadi ya melihat Muri tadi, tapi ternyata bukan saudara dan melihat dari suara mungkin kita juga mendengar kurang pas gitu loh. Tapi kan Kus Plus tidak hanya di situ karena masih ada 3 personil lain yang suaranya lebih pas dengan suara Kus Plus. Apa yang karena reinkarnasi daripada Kus bersaudara tadi ya Bang Topik ya. Nah, ya lanjut kira-kira apa lagi yang bisa kita pendengarkan lagi nih atau ada cerita-cerita apa lagi yang bisa di bagian akhir ini yang kira-kira bisa kita berikan kepada pendengar Pas Radio dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa menyimak apa yang menjadi pengetahuan baru tentang musik-musik legendaris di Indonesia. Iya. Silakan Bang Topik bagian bagian yang paling Ini yang apa terakhir, kira-kira terakhir khusus kita ini? kita putarkan lagunya Berpisah Untuk Kembali. Ya. Nah, Mas. Ya itulah kalau kita membahas tentang grup band Kus Plus ini ya mungkin berhari-hari baru ini karena mereka punya
album itu sekitar 89 album. Wis. Oh, bukan main. 89 album tuh kalau di Yang artinya tidak kalau Kus Plusnya kan mereka volume 1 sampai 8 ya. ya, Nah, kalau tidak salah dia punya lagu Jawa, lagu keroncong, banyak betul ya. dia kalau untuk volumenya kalau tidak salah sekitar 1 sampai 14 volume. Lalu selain itu kan ada lagu pop Jawa, kemudian pop Batak, ada lagu pop Bataknya ada. Oh iya. Keroncongnya sudah sampai berapa album, pop Melayu ada, pop Melayu. Yang lagu Mengapa? Cubit-cubitan. Nah, Wow. itu karyanya Muri itu. Mari berjoget segala, mari kawan semua. Ah, itu Muri itu. No, Jadi banyak yang nggak tahu kita. Apa ya, segala segmen ini musik ini. Jadi ya makanya itu Semua tahun warna musik. rasanya grup band Indonesia belum bisa menyamai seperti khususnya karena sekitar tahun 74 itu mereka dalam 1 tahun bisa 22 album. Artinya kaya itu. Nah itu Ya, ada Bang memang, Taufik mungkin bisa Ada, menjelaskan. Nur rekamannya di mana? Seingat saya kan ada perekaman zaman dulu piringan hitam tuh ada Lokananta, kemudian Remako, apa lagi yang dulu? Diminta rekor. Oh, Dimita. awalnya Dimita Record ya. Awalnya mereka kan memang di Lokananta kan BUMN punya pemerintah. Lalu kemudian ke Dimita Record. Nah, Dimita Record ini album volume 1 sampai 7 ini ya pendapatan mereka biasa-biasa aja. Nah, diajaklah sama bos Remako untuk udah rekaman di sini aja. Jadi mulai volume 8 loh sampai terakhir itu Remako semua. Di situ mulai meledak dia. Bayarannya tinggi. Oh, tinggi itu bayarnya. Makanya seperti Yon Kuswoyo itu kan rumahnya di Jakarta tuh tanah aja 1.000 meter persegi. Bayangkan tuh rumah. Yon Kuswoyo punya tambak di mana di daerah Banten sana. Kemudian belum lagi perumahan mereka di Haji Nawi. Nawi perumahan mereka kan masih ada sampai perumahannya. Jadi kaya-kaya mereka waktu itu. Dan di saat mereka rekaman di Remako ya kelihatannya. Cuma sayangnya mereka sistem perjanjiannya sistem plat, artinya sistem borong. Oh, karena waktu itu belum ada royalti kan. Belum ada royalti waktu belum itu. ada Ya. royalti. Sekali Jadi bayar. sekali gitu bayar kan. dengan bonus. Ya, Bonus. mau ndak mau lah mereka waktu itu belum mengerti kan. Atau memang prasarana hukum pada saat itu belum Begitu banyak belum ini begitu kan, banyak. akhir-akhir ini aja kan. Tapi mereka tiap tahun sekarang kan tinggal Yokuswoi yang masih hidup kan. Iya. Ini dapat mereka royalti setiap Iya, kalau sekarang udah dapat. Kalau dulu sempat royalti ya sudah ya. Kayak The Beatles itu kan kaya-kaya sampai sekarang turunannya dapat. Iya, betul. Dan hukum kita ini yang kurang berpihak kepada musisi-musisi ini. Baiklah, Bang Taufik, 1 jam telah kita lewati. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Mungkin di minggu depan kita bisa bahas tentang hal-hal lain. Iya. Ada WA yang menginginkan Funburst, Silakan. kemudian ada yang menginginkan Beatles, aneh-aneh. Ya, paling tidak nanti Bang Taufik akan menjelaskan Indonesia dulu deh. Karena ada 7 grup band yang paling legendaris di Indonesia, Iya. yang memberikan warna tersendiri tentang permusikan di Indonesia. Kira-kira itu mungkin Bang Taufik ya. Mudah-mudahan kita bisa hadir di malam minggu depan. Masuk puasa enggak kira-kira minggu depannya? Belum ya? Belum. Oh, belum. Masih belum. Di puasa kita istirahat dulu. Puasa kita Terawih. istirahat, terawih. Iya, terawih. Soalnya habis terawih kemalaman. Atau mungkin nanti bisa sore setelah asar kita Sore lihat bisa. waktunya. Iya, Kita lihat. bisa. Mudah-mudahan tidak disibukkan oleh keluarga di rumah. Iya. Kira-kira itu. Ya, makasih, Bang. Iya, baik Ya, kita. silakan. Demikian obrolan kita di malam minggu ini, semoga dapat terhibur dan menyimak di frekuensi 99.4. Sampai jumpa minggu depan insya Allah dengan topik yang berbeda.
rasa hanya untuk kembali, takkan lama ku pergi. Kapan bersama lagi? Kapan bersama lagi? Aku bernyanyi hanya lagu yang ini, yang di dalam hatiku. Jangan kau ragu akan kedatanganku dan bersama denganku. Kapan bersama lagi? Kapan bersama lagi? Fos FM. Inspirasi cerdas dan hiburan seru.